Oke, halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Hoiri dari Kandang Uang Official. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Ya, oke, sahabat peternak milenial, pada video kali ini saya akan sharing melanjutkan kemarin ya, terkait dengan pengalaman saya ketika melakukan proses magang di peternakan sapi wagyu di kota Uda, Prefektur Nara, Jepang. Nah, khususnya untuk penggemukan sapi wagyu. Setelah kemarin kita bahas terkait dengan pakan sumber serat yang biasa dipakai dalam proses penggemukan sapi wagyu. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan pakan tambahan, atau biasa kalau kita di Indonesia nyebutnya konsentrat ya. Nah, jadi ada beberapa macam konsentrat yang dipakai ya di dalam penggemukan sapi wagyu. Nah, dan ini tergantung juga pada umur ya, umur pemeliharaan. Saya share ke teman-teman bahwasanya proses penggemukan sapi wagyu di Jepang ini berlangsung selama 20 bulan. Dari waktu bakalan, umur bakalannya adalah 10 bulan ketika masuk kandang. Berarti umurnya maksimal adalah 30 bulan aja. Nah, dan di 20 bulan itu perlakuannya seperti apa? Selain pakan sumber serat ya kemarin ya, mulai dari hay atau cimosi, rumput cimosi yang didatangkan dari Eropa ataupun Amerika, juga ada jerami. Jerami ini biasanya digunakan untuk proses penggemukan sapi-sapi yang dewasa. Nah, untuk pakan konsentrat sendiri ada berbagai macam. Yang pertama, biasanya ketika masih muda, masih petit-petit itu ya, usia 10 bulan sampai 14 bulan. Jadi di 4 bulan pertama biasanya akan diberikan ini ya, pakan tambahan berupa bumbu. Namanya bumbu ini kalau di Indonesia bentuknya pelet, seperti kalau biasanya di peternakan breeding atau sapi perah nyebutnya calf starter ya, atau pakan ini ya, pakan komplit ketika pendamping susu induk. Nah, biasanya dilakukan di pembesaran pedet-pedet sapi perah. Jadi bumbu ini dia berbentuk pelet. Nah, kemudian bumbu juga dia berasal dari ini ya teman-teman, dari limbah sake. Jadi dia berasal dari kedelai. Nah, jadi otomatis proteinnya sangat tinggi, bisa lebih dari 17% proteinnya. Nah, bumbu ini penggunaannya nggak terlalu banyak teman-teman, hanya seekor, nggak sampai setengah kiloan, jadi sangat sedikit sekali. Kemudian selain bumbu yang bentuknya tadi pelet, juga didampingi oleh konsentrat yang benar-benar untuk ini ya, masih fase petit atau disebut sebagai RM, atau kalau di kemasannya disebut pine up ya. Jadi untuk meningkatkan percepatan produksi ya, sehingga apa istilahnya, kalau di awal ini fokusnya adalah pembentukan rumen sebenarnya. Jadi bagaimana rumennya itu bisa tumbuh secara maksimal, sehingga nanti ketika besar dapat menampung pakan yang konsentrat yang sangat banyak, seperti itu, biar pertumbuhan marbling atau lemak-lemak yang ada dalam dagingnya biar bisa maksimal, sehingga kualitas dagingnya menjadi bagus, seperti itu. Nah, untuk RM ini dia memiliki nilai protein sekitar 15%. Nah, jadi lebih rendah daripada bumbu tadi ya teman-teman. Ini sebagai pendamping dan dosisnya biasanya sama. Jadi biasanya dosis antara bumbu dengan RM ini sama. Nah, dia paling cuma setengah kiloan, seperti itu. Kemudian nanti setelah 4 bulan, maka RM dan juga bumbu ini mulai bertahap masing-masing dikurangi dosisnya atau bahkan dihilangkan. Nah, dan diganti dengan konsentrat yang khusus untuk penggemukan. Nah, di awal, di 1 tahun pertama biasanya, jadi prosesnya kan tadi 20 bulan ya, di 12 bulan. Nah, jadi kalau dikurangi 4 berarti di 8 bulan berikutnya. Nah, itu biasanya akan diberikan ini teman-teman, diberikan konsentrat khusus untuk penggemukan sapi-sapi muda. Nah,
Konsentratnya itu ini memiliki nilai protein kalau di awal di sapi muda ini adalah 14% teman-teman. Nah, ini saya tampilkan juga ini ya, tampilkan juga nutrisinya ya, masih original dalam bentuk bahasa Jepang. Jadi yang di atas, kemudian TDN-nya di 71% situ. Nah, bentuknya konsentratnya ini adalah biji-bijian ya teman-teman ya. Jadi tidak halus, tapi dia berbentuk biji yang dia bukan digiling tapi di ini teman-teman, digeprek ya, kalau di Indonesia bilangnya digeprek. Jadi dia bentuknya ini ya, penyet gitu ya. Jadi kalau jagung dipenyet kayak kalau buat makanan itu kayak merning gitu ya, kalau di Indonesia seperti itu. Jadi dia digeprek sehingga dia penyet-penyet gitu, tidak hancur. Nah, tidak berupa serbuk tapi dia masih berupa ini ya, berupa kasar, butiran kasar. Nah, ciri khas utama konsentrat yang ada di Jepang khususnya dan juga di sapi wagyu ya, biasa digunakan sapi wagyu, adalah konsentrat itu sudah mengalami proses pengovenan. Jadi kadar airnya sangat-sangat rendah. Nah, dia benar-benar sangat kering. Kemudian sudah di oven, biasanya sudah di oven. Nah, sehingga ini ya, jagungnya itu bukan hanya berbentuk jagung keras, tapi sudah mulai ini ya, mulai mengembang, sama seperti kayak popcorn. Nah, jadi kalau dirasakan memang rasanya mirip popcorn. Nah, jadi kalau saya dulu juga kalau misalnya pas lagi lapar gitu ya, nyoba makannya juga rasanya enak. Selain baunya juga wangi. Nah, kemudian selain jagung paling dominan di situ. Kemudian ada juga gandum, kemudian ada kedelai dan limbah-limbah industri yang ada di Jepang pada umumnya seperti itu. Ini berlangsung tadi ya 8 bulan berikutnya, sehingga pada usia pemeliharaan 12 bulan pakan ini akan mulai digantikan dengan konsentrat khusus untuk sapi-sapi dewasa, atau kalau konsentrat sapi muda ini sebutnya sebagai cuki. Nah, cuki ini kode untuk pakan sapi-sapi yang dia usianya masih muda atau 1 tahun proses pemeliharaan. Jadi usia 4 sampai 12 bulan proses pemeliharaan. Kemudian 8 bulan terakhir akan diganti ya teman-teman ya, akan diganti secara bertahap, sedikit demi sedikit. Nanti 100% konsentrat sapi yang muda, kemudian 0%, kemudian nanti 80 20, kemudian 60 40, 50 50, baru dibalik. Konsentratnya yang sapi muda jadi 60, yang tua tadi 60, yang muda 40, kemudian nanti 80 20 sampai jadi istilahnya 100% pakan untuk sapi yang konsentrat sapi yang tua. Nah, kemudian tadi prosesnya berapa lama? Itu sekitar 1 bulanan. Nah, jadi setiap minggu dirubah teman. Jadi tidak stres sapinya, dia beradaptasi sedikit demi sedikit. Tapi kalau langsung dirubah tidak mau. Dan teknik ini saya gunakan untuk merubah pakan hijauan ke pakan silase. Jadi yang saya gunakan di kandang uang, cara teknik perubahan pakannya seperti itu. Jadi bertahap, sedikit demi sedikit, sehingga bakteri dalam rumennya atau bisa beradaptasi secara maksimal dan juga lebih aman. Nah, karena nafsu makannya tetap bisa tinggi, karena misalnya dia belum mau makan yang pakan baru, minimal dia tetap makan hijauan-hijauan yang masih lama, masih seger ya, ataupun konsentrat juga seperti itu proses pemindahannya. Nah, untuk konsentrat yang koki ini, yang dia yang dia untuk khusus dewasa ini nanti 8 bulan terakhir, ini nilai proteinnya hanya 12% ya, jadi lebih rendah. Jadi dia lebih rendah daripada yang cuki tadi ya. Nah, kemudian TDN-nya masih lebih tinggi, bahkan di 72,5%. Kemudian dosisnya berapa? Dosis rata-rata, dosis idealnya adalah 8 kilo per ekor per hari. Nah, jadi dalam 1 hari pemberian konsentratnya itu rata-rata 8 kiloan. Mungkin ada yang bagus bisa sampai 9 kilo, 10 kilo. Tapi biasanya kalau yang pemberiannya di awal itu sangat banyak, nanti di akhir-akhir biasanya tidak mau makan, atau misalnya hanya makannya sangat sedikit. Mungkin hanya sehari hanya cuma 3 kilo, 4 kilo. Nah, ini malah kualitas dagingnya tidak terlalu bagus. Yang bagus adalah yang flat 8 kilo sepanjang waktu, dari awal sampai terakhir. Nah, kemudian untuk sumber seratnya, tadi setelah lepas 4 bulan, dia tidak menggunakan hay, rumput cimosi, tapi full menggunakan jerami.
Jadi hanya jerami, kemudian konsentrat atau pakan penguat tadi, kemudian juga ini teman-teman, air minum, air putih yang diberikan tanpa batas. Jadi airnya ada bak kontrolnya seperti itu ya, jadi nggak pernah kehabisan seperti itu. Jadi proses penggemukannya gampang, mudah banget. Nah sebenarnya kalau dalam hal pengurusan pakan. Tapi dalam hal nanti bagaimana untuk mendapatkan kualitas daging yang bagus, ciri-ciri daging yang bagus seperti apa nanti akan saya share di video-video berikutnya. Mungkin sekian teman-teman terkait dengan pengenalan pakan ya, pakan konsentrat yang digunakan atau pakan tambahan yang digunakan di peternakan sapi Wagyu yang berada di Nara di Kota Uda. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan juga bisa menambah semangat teman-teman dalam mengusahakan bisnis peternakannya. Oke, buat teman-teman yang ingin info lebih lengkap terkait dengan bagaimana proses pembuatan silase, kemudian katalog-katalog yang ada di dalam kandang uang yang kami sediakan buat teman-teman peternak milenial, teman-teman bisa langsung klik aja di website kami di www.kandangwang.com. Oke, sukses buat teman-teman semua.